Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dengan tiada henti-hentinya saya selaku khatib pada kesempatan ini mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia dan taat kepadanya hingga yaumul akhir kelak. Dan selanjutnya saya selaku khatib pribadi pada kesempatan kali ini berwasiat, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amal kebajikan dan meninggalkan segala bentuk kemunafikan dan kesesatan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dengan judul khutbah, yaitu dampak buruk dari perilaku munafik. Pada kesempatan ini juga mari kita menelisik kembali dampak kemunafikan apabila kemunafikan menjadi hiasan perilaku pada diri kita pribadi seseorang dan akan dilakukan terus-menerus. Apa dampak yang muncul dari perilaku tersebut? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya sifat munafik adalah apabila sudah menjadi suatu kebiasaan dan menjadi tampilan dari perilaku seseorang, akan berdampak buruk dan berakibat bagi dirinya dan bagi orang yang lain. Salah satu sifat munafik itu adalah gemar berbuat kebohongan. Maka pasti akibatnya ia akan terseret kepada kebohongan yang berikutnya guna menutupi kebohongan yang ia lakukan pada pertama. Sifat munafik tersebut menjadi suatu kebiasaan dan menjadi hiasan dari perilakunya itu sendiri. Sifat munafik yang tercermin pada diri seseorang yang dampak pada isi negatif. Kehidupannya tersebut bukan hanya dari sifat karena sering berkata dusta saja, akan tetapi dari janji serta amanah yang tidak ia tunaikan. Pasti akan berdampak negatif baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan orang yang lain. Oleh sebab itu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menegaskan di dalam riwayatnya, di dalam hadis diriwayatkan, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila ia berbicara, ia sering berbohong. Apabila ia berjanji, maka ia sering ingkar
kepada janjinya. Dan apabila ia diberi amanah, maka dia tidak akan menunaikan amanahnya tersebut. Oleh sebab itu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kenapa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita tergolong orang-orang yang munafik, atau malah sebaliknya, apakah kita tergolong orang-orang yang selalu senantiasa menepati janji dan tidak pernah berbohong dan selalu amanah terhadap apa yang diberikan kepada kita. Berkenaan dengan dampak dari perilaku negatif ini, akan mencoba melihat beberapa poin dapat yang kita timbulkan dari perilaku munafik tersebut. Yang pertama, akan terlihat menjadi pribadi yang palsu. Dia tidak akan mampu menampilkan jati dirinya sebagai orang yang beriman. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 9. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dalam menguraikan dan menjelaskan dampak dari sifat munafik ini, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa barang siapa mengaku ingin masuk surga, akan tetapi tidak menyertainya dengan amal kebaikan, maka ia termasuk orang munafik. Kemudian barang siapa yang mengaku cinta pada Nabi Muhammad SAW, maka tetapi dia tidak cinta kepada para ulama dan tidak peduli kepada kaum miskin, maka ia adalah pendusta atau munafik. Kemudian barang siapa yang mengaku takut masuk ke dalam neraka, namun ia tidak menjauhi kemaksiatan, maka ia adalah pendusta atau orang-orang yang munafik. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia sering berkeluh kesah terhadap ujian yang menimpa pada dirinya, maka ia adalah orang-orang yang munafik. Kemudian yang kedua, apabila kemunafikan itu sudah menjadi perilakunya, maka konsekuensinya adalah akan banyak orang yang memusuhinya. Akan banyak orang yang memusuhinya. Hidupnya di dalam kehidupannya di dunia ini seharusnya berdampak baik bagi orang lain. Hindari semaksimal mungkin kemunafikan agar orang-orang tidak memusuhi kalian. Ingatlah bahwasanya sesungguhnya kehidupan ini begitu erat dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Lalu bagaimana jika orang sering menceritakan keburukan kita, sering membenci kita, dan tidak ingin bergaul dengan kita, hanya karena kita orang yang munafik, selalu terjadi, selalu berbohong, dan selalu tidak menyampaikan amanah. Padahal kita mengetahuinya, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka salah satu dampak negatif dari kita sering melakukan, yaitu perbuatan yang munafik ini, adalah kita akan dimusuhi oleh semua orang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, dampak dari kita melakukan perbuatan munafik yang ketiga, yaitu akan memicu sifat buruk lainnya, yakni dendam-dendam. Itu dapat muncul karena adanya sakit hati terhadap seseorang. Oleh sebab itu, kemunafikan dapat menimbulkan dendam yang tentu saja akan berdampak buruk pada kehidupan kita itu sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati apabila hidup dalam kemunafikan, karena pasti dampak buruknya adalah orang lain akan dendam terhadap diri kita itu sendiri. Kemudian yang keempat, dampak buruk dari sifat munafik adalah hidup tidak akan tenang dan nyaman. Apabila banyak orang tidak menyukai kita, tentu saja tidak akan
Kita akan diserang oleh banyak orang atau ancaman-ancaman dari lingkungan kita itu sendiri. Baik serangan lisan maupun nonverbal seperti gugatan, dan pasti akan membuat hati dan pikiran kita tidak akan pasti akan membuat kita terbebani, dan kehidupan kita tidak akan merasa tenang. Jika banyak orang yang mencoba kita, menggugat kita, dan membicarakan keburukan-keburukan kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sudah pantasnya kita dalam menjalani setiap sendi kehidupan ini, seharusnya kita diisi dengan ketulusan dan kejujuran, dan menjauhi sifat-sifat munafik. Kita harus berani dengan mengatakan tidak apabila tidak ada kesulitan antara ucapan dan tindakan kita. Jangan sampai pembicaraan kita berbeda dengan perbuatan kita. Jangan sampai apa yang dilihat oleh orang lain berbeda dengan apa yang dilihat oleh diri kita itu sendiri. Jangan sampai kita sesuatu yang masuk kepada diri kita dan yang keluar dari diri kita itu berbeda. Yang maksudnya yaitu perbuatan yang munafik tidak akan setara apa yang masuk dan apa yang keluar, apa yang diucapkan dan apa yang diperbuatnya. Karena bedanya antara ucapan dan perbuatan itulah kemunafikan ini. Di dalam ayat ditegaskan, minan nifaqi ikhtilaful qalbi walil lisani wa ikhtilafus sirri wal alaniyati wa ikhtilafud dukhuli wal khuruji. Di antara tanda kemunafikan itu adalah berbeda antara hati dan lisan, berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang nampak, kemudian berbeda antara yang masuk dan yang keluar. Oleh sebab itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dampak buruk dari sifat perbuatan munafik tersebut, baik dari sifat buruk bagi seempunya sifat munafik maupun dampak yang terpapar dalam tataran kehidupan masyarakat, maka kita harus waspada, utamanya terhadap kemunafikan di akhir-akhir ini. Karena kemunafikan sudah melembaga dan sangat pasif. Kemudian dalam pandangan kekinian adalah terjadinya pemuterbalikan fakta dan menipu manusia dan kaum lainnya, seakan-akan sedang mengusahakan suatu perbaikan, padahal ia telah berbuat kerusakan dan dampaknya sudah nyata dalam kehidupan kita. Perilaku seperti ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan ayat yang ke-12. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selamat dari sifat munafik tersebut, dan kita dijauhkan dari dampak buruk yang ditimbulkannya. Berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan orang-orang yang diridhoinya. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga kita terhindar dari perilaku munafik seperti yang saya sampaikan demikian tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita usahakan agar kita dapat mengajak diri kita, keluarga kita, demi untuk keselamatan saudara-saudara kita, agar kita terhindar dari perbuatan munafik tersebut, dan kita terhindar dari dampak-dampak orang-orang yang munafik tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu